Baik, perkenalkan nama saya Faris Ibrahim. Jadi kali ini kita akan membahas AI tentang permodelan dan macam-macam permodelan. Oke, langsung saja kita masuk ke slide pertama, yaitu pemodelan dan manajemen model. Pemodelan adalah inti dari sistem pendukung keputusan atau DSS. Kemudian model berfungsi sebagai alat untuk memahami masalah, merancang solusi, dan membandingkan berbagai alternatif keputusan. Nah, jenis model yang sering digunakan dalam DSS antara lain ada model statistik, model finansial, model optimasi, model simulasi, dan model heuristik. Nah, jadi di sini kita hanya akan membahas beberapa model saja. Oke, model yang pertama yaitu model statistik atau analisis regresi. Model statistik digunakan untuk mencari hubungan dan pola antar variabel. Contohnya analisis regresi yang menghubungkan variabel independen seperti biaya promosi dengan variabel independen, misalnya jumlah penjualan. Nah, kelebihannya sederhana, mudah digunakan, dan tersedia sebagai program bawaan dalam software DSS. Keterbatasan hanya efektif jika hubungan antar variabel memang bisa dijelaskan dengan model matematis. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada model finansial yang berfungsi untuk memproyeksikan kondisi keuangan perusahaan, misalnya membuat laporan pemasukan, pengeluaran, dan perencanaan jangka panjang. Biasanya model ini bersifat semi terstruktur, artinya memerlukan input dari manusia sekaligus dukungan dari sistem. Nah, bahasa khusus yang sering digunakan adalah IFPS atau Interactive Financial Planning System. Nah, contoh penerapannya yaitu simulasi arus kas perusahaan selama 5 tahun dengan berbagai skenario pertumbuhan penjualan. Kemudian yang ketiga ada model optimasi. Model optimasi sendiri digunakan untuk mencari solusi terbaik dari berbagai alternatif, terutama ketika sumber daya terbatas. Teknik yang sering dipakai adalah linear programming atau LP yang membantu menentukan alokasi sumber daya seperti tenaga kerja, modal, dan mesin. Contoh menentukan kombinasi produk dengan diproduksi agar keuntungan maksimal dengan mempertimbangkan keterbatasan bahan baku dan kapasitas produksi. Nah, di sini ada analisis statis versus dinamis. Nah, perbandingannya itu model statis fokus pada satu periode tertentu tanpa mempertimbangkan perubahan waktu. Contohnya laporan pendapatan tahunan atau keputusan membeli atau membuat produk. Nah, kemudian model dinamis yaitu memperhitungkan perubahan dari waktu ke waktu. Contohnya proyeksi laba rugi 5 tahun di mana harga, biaya, dan jumlah produksi berubah setiap tahun. Kedua pendekatan ini digunakan sesuai kebutuhan analisis. Statis untuk gambaran singkat, dinamis untuk tren jangka panjang. Nah, selanjutnya ada situasi keputusan. Nah, di sini ada 3 situasi keputusan, yaitu kepastian, ketidakpastian, dan risiko. Nah, dalam proses pengambilan keputusan, kondisi informasi yang dimiliki sangat berpengaruh. Yang pertama kepastian, yaitu semua informasi jelas dan hasil dapat diprediksi tepat dan pasti. Kemudian risiko. Hasil bisa diperkirakan dengan probabilitas, misalnya peluang untung 70%, rugi 30%. Dan yang terakhir ada ketidakpastian. Hasil tidak dapat diprediksi sama sekali karena data sangat terbatas. DSS berperan penting untuk mengurangi ketidakpastian dan membantu memperkirakan risiko. Kemudian di sini ada tabel dan pohon keputusan. Nah, tabel keputusan yaitu menyajikan alternatif dan kondisi yang mungkin dalam format tabel sistematis. Contoh memilih investasi antara saham, obligasi, atau deposito dengan berbagai kondisi ekonomi. Kemudian pohon keputusan adalah representasi grafis yang menggambarkan hubungan antar pilihan dan konsekuensinya. Kelebihan pohon keputusan lebih mudah dipahami secara visual, terutama untuk masalah yang kompleks. Nah, kemudian di sini ada pemrograman matematis atau linear programming.
Nah, linear programming digunakan untuk memaksimalisasi keuntungan atau minimalisasi biaya dengan memperhatikan batasan tertentu. Komponen utamanya yaitu decision variables atau variabel yang akan dicari solusinya. Misalnya jumlah produk A dan B. Kemudian ada objective function, yaitu tujuan yang ingin dicapai, misalnya memaksimalkan laba. Kemudian yang terakhir ada constraint atau batasan yang harus dipenuhi, misalnya kapasitas mesin atau bahan baku. Nah, contohnya adalah blending problem, menentukan kombinasi bahan alfa dan beta dengan biaya terendah untuk mencapai kualitas cat tertentu. Nah, kemudian selanjutnya ada simulasi. Simulasi adalah teknik melakukan eksperimen dengan model untuk melihat dampak perubahan variabel terhadap hasil. Kelebihan simulasi yaitu mampu menangani masalah kompleks yang sulit diselesaikan dengan optimasi matematis, serta memberikan gambaran realistis melalui eksperimen what if. Nah, selanjutnya ada kekurangan simulasi. Nah, yaitu kekurangan simulasi sendiri tidak selalu menghasilkan solusi optimal, membutuhkan waktu, biaya, dan pemahaman mendalam untuk membangun model yang akurat. Kemudian di sini ada metodologi simulasi, yaitu tahapan simulasi meliputi yang pertama mendefinisikan masalah, kedua membangun model simulasi, ketiga melakukan testing dan validasi, keempat merancang eksperimen, kelima menjalankan simulasi, keenam mengevaluasi hasil, dan yang terakhir yaitu mengimplementasikan keputusan. Nah, jenis simulasi sendiri ada 3. Yang pertama ada probabilistik, yaitu melibatkan unsur acak dan distribusi probabilitas. Kemudian ada time independent, yaitu memperhitungkan urutan waktu. Dan kemudian jenis yang terakhir ada visual, yaitu menampilkan hasil simulasi dalam bentuk grafis komputer. Nah, kemudian yang terakhir ada heuristik. Heuristik adalah pendekatan berbasis aturan praktis, rule of the thumb, untuk menemukan solusi yang cukup baik meski tidak optimal. Dipakai ketika data terbatas atau tidak pasti. Kemudian optimasi matematis terlalu rumit atau lama. Masalah perlu solusi cepat. Kemudian kelebihannya yaitu mudah dipahami, hemat waktu, dan sering memberikan solusi mendekati optimal antara 90-99%. Nah, kelemahannya bisa terjebak pada solusi lokal terbaik, bukan global. Nah, kesimpulannya, DSS membutuhkan berbagai model untuk mendukung keputusan. Model statistik membantu analisis data model finansial untuk proyeksi keuangan. Optimasi atau LP, linear programming, digunakan untuk alokasi sumber daya, sedangkan simulasi efektif untuk masalah kompleks. Heuristik dipakai ketika solusi cepat lebih penting daripada optimalitas. Situasi keputusan dapat berada pada kondisi kepastian, risiko atau ketidakpastian. Dengan memahami dan mengelola model, pengambil keputusan dapat lebih efektif dalam menghadapi berbagai skenario. Oke guys, thank you for your attention. Mungkin jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin itu saja, sekian. Terima kasih.